Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview workshop bagi anak muda dengan tema Anak Muda dan Pemilu, Anak Muda Berpikir Kritis. Workshop pada hari ini diisi oleh dua narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, yaitu Andovi Da Lopez yang merupakan seorang aktor dan Nabila Isma Habibah yang merupakan seorang influencer. Pada workshop kali ini menjelaskan mengenai kita sebagai anak muda atau generasi muda sebenarnya bisa mendapatkan duit terhadap politik jika informasi yang diberikan ada manfaatnya dan tidak langsung dengan mudah menerima informasi yang kebenarannya belum terbukti atau bisa disebut dengan hoaks. Nah, disinilah perlunya kita melakukan riset terlebih dahulu terhadap partai politik yang hendak kita dukung, supaya kita bisa mengetahui karakteristik dari masing-masing pasangan calon, dan tidak hanya sekedar mendengar karakteristik pasangan calon dari orang lain, ataupun mendapatkan informasi dari media sosial yang informasi tersebut belum tentu sesuai dengan apa yang ada di lapangan, atau belum tentu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Inilah pentingnya kita melakukan riset terlebih dahulu. Untuk melawan yang namanya imunistiasi algoritma media sosial, kita sebagai konsultan konten harus selalu proaktif, tidak malas dalam memilih apa yang ingin kita cari. Habit untuk mencari tahu atau melawan kontravensian harus dibangun dari sekarang. Karena apa yang dikatakan oleh orang lain tentang sesuatu itu bagus, belum tentu bagus menurut kita. Begitu juga sebaliknya. Ingat, apapun konten yang kita buat harus didasari atas integritas. Karena baik atau salahnya setiap orang itu berbeda-beda. Benar atau salahnya atau integritas yang dimiliki setiap orang dalam membuat konten tersebut tergantung dari tujuan kita membuat konten seperti apa. Nah, itulah pondasi yang perlu diperhatikan dalam membuat konten. Kuncinya hanya satu, yaitu integritas, dan tidak perlu harus edukatif. Nah, dari tujuan dan pondasi tersebut baru kita tahu konten apa yang hendak kita buat. Seperti yang kita ketahui, politik itu multiperspektif banget. Semua orang berpolitik dengan caranya masing-masing. Ada orang yang berpolitik untuk dirinya sendiri, ada orang yang berpolitik untuk negara, bahkan ada juga orang yang berpolitik untuk organisasinya. Kadang kalau kita mendengar kata politik, pasti sudah langsung apatis duluan. Kadang politik itu hal yang sangat dekat dengan kita. Sehingga dengan hal tersebut perlunya kita mencari tahu politik itu seperti apa sih? Gimana caranya anak-anak muda zaman sekarang mau kenal sama politik itu sendiri, mau kenal sama pemilu itu sendiri, kalau nggak tahu konteks dan dinamika dari pemilu dan politik itu sendiri. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi anak muda atau generasi muda di zaman sekarang ini. Nah, untuk itu kita harus mengetahui pemilu itu seperti apa. Banyak orang yang mengemukakan dan pemilu itu memiliki perspektif yang berbeda-beda dari setiap orang. Ada yang mengatakan pemilu itu adalah pimpin memimpin. Di samping itu juga ada yang mengatakan bahwa pemilu itu adalah nyoblos ke tempat pemungutan suara dan selesai. Tetapi sebenarnya konteks dari pemilu itu tidak hanya sekadar memilih pemimpin yang kita yakini. Sebenarnya pemilu itu dalam konteksnya yaitu demokrasi. Nah, demokrasi ini awal mulanya muncul seperti apa sih? Nah, di sini perlunya kita tahu bagaimana sih awal mula munculnya sebuah demokrasi. Nah, demokrasi itu dulu muncul atau ada sejarah singkat dari demokrasi. Nah, demokrasi itu dulunya ada di suatu wilayah yang memang kerajaan memiliki power yang sangat kuat, sehingga rakyat bisa bersuara.
Tetapi akhirnya muncullah konteks demokrasi, di mana rakyatnya bisa memiliki andil. Awal mulanya adanya demokrasi, semua ikut terlibat dan semua orang bebas berpendapat. Tetapi konteks seperti ini dinilai tidak efektif, karena jika semua orang bersuara maka terlalu banyak suara yang justru akan mengakibatkan terjadinya keributan. Makanya hal inilah yang menyebabkan timbulnya konteks demokrasi perwakilan. Jadi, ada yang mewakili program tertentu hingga akhirnya menyuarakan suara tersebut untuk membuat sebuah kebijakan suatu wilayah. Inilah yang mendasari adanya suatu pemilu. Adanya pemimpin yang membantu untuk mewakili suara rakyatnya untuk menuju ke arah kebijakan yang akan dibuat atau dibangun. Karena suara kita menentukan nasib kita ke depannya, bahkan juga menentukan nasib negara. Jadi, pemilu itu mewakili demokrasi. Jadi, inilah pentingnya kita harus memahami demokrasi. Karena memilih pemimpin tidak hanya sekedar memilih, tetapi orang yang dipilih tersebut mampukah mewakili suara kita? Dan kadang kita apatis duluan. Apakah benar suara kita didengarkan oleh orang yang kita pilih? Tetapi sebenarnya masalah politik itu adalah masalah kepentingan. Nah, kadang juga kita berpikir, kenapa sih dalam sebuah pemilu adanya sebuah partai politik? Nah, disinilah kita perlu mengetahui apa itu partai politik terlebih dahulu. Nah, partai politik itu adalah mewakili kepentingan sebuah kelompok. Jadi, artinya setiap partai itu punya kepentingannya masing-masing, punya ideologinya masing-masing. Memang, pada dasarnya partai itu mewakili kepentingan kelompok orang. Jadi, tugas kita di sini, partai mana sih yang sekiranya kepentingannya paling sama dengan kita? Karena semua orang yang tergabung dalam pemilu memiliki kepentingan dan ideologinya masing-masing. Itulah yang kita pilih untuk mewakili suara kita di legislasi. Kadang kita dirisuhkan dengan berbagai macam isu-isu yang ada di sekitar kita. Kedepannya kita juga yang akan memimpin negara kita. Sehingga inilah pentingnya konteks dan sistematika pemilu dan politik bagi anak muda atau generasi muda untuk menghindari adanya sikap apatis yang sering muncul pada generasi muda. Kalau kita tidak memahami konteks dari pemilu dan politik itu seperti apa, kalau kita tidak mau terjun ke dalam dunia politik, bagaimana caranya kita bisa memimpin beberapa tahun ke depan? Jika kita mudah apatis, bagaimana caranya kita menjadi pemimpin yang baik kalau kita tidak mau belajar dari sekarang? Sehingga disinilah perlunya literasi, karena literasi itu berhubungan dengan teknologi. Karena teknologi membuat informasi menjadi luas dan kadang menjadi sempit. Disinilah perlunya bagaimana cara kita mengolah informasi. Kalau kita berbicara mengenai literasi digital, kita tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga akan menyebarkan dan mengakses informasi tersebut. Nah, dalam penyebaran informasi tersebut, kita harus bisa memilah dan memilih informasi yang mana sekiranya layak disebarkan kepada publik. Inilah yang menjadi tantangan besar kita dalam menghadapi teknologi ke depannya. Nah, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, sehingga perlunya berpikir kritis bagi anak muda. Hal ini akan dijadikan sebagai senjata untuk menjawab dan menghadapi tantangan yang mungkin terjadi ke depannya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Di samping itu juga, berpikir kritis ini juga berguna untuk mengantisipasi adanya berita hoaks yang banyak terjadi di dalam media sosial. Nah, lanjut. Berbicara mengenai pemilu, kita akan membicarakan mengenai pemilu di Filipina. Seperti yang kita ketahui,
Pemilu di Filipina kemarin tersebut merupakan sebuah pemilu dengan hoaks terbesar, bahkan mengalahi pemilu US 2020. Bahkan pemilu ini di Filipina kemarin ini bisa dibilang pemilu misinformasi terbesar. Nah, dari sinilah bisa kita lihat bahwa Filipina adalah contoh nyata bahwa pemilu 2024 kita nantinya akan jauh lebih berani dan informatif. Dan kenyataannya dari pemilu kemarin di Filipina yang dikatakan sebagai pemilu hoax terbesar, kenyataannya bahwa Presiden Filipina sekarang adalah anak dari mantan Presiden Filipina yang dulunya. Di samping itu juga, pada pemilu 2024 mendatang, pemuda atau generasi muda memiliki peranan yang sangat penting. Nah, kalau kita berbicara mengenai pemilu, pemuda itu adalah usia 16-30 tahun. Pemuda itu adalah generasi muda yang sangat ketergantungan dengan teknologi. Peran kita sebagai anak muda yaitu sebagai pengamat. Dalam memilih calon partai politik, kita harus mengetahui betul pasangan calon yang hendak kita pilih. Kita tidak hanya sekedar memilih, tetapi harus tahu siapa yang dipilih dan apa yang akan dibawa oleh pasangan calon tersebut ke depannya. Kedua, peran kita sebagai generasi muda yaitu terlibat dalam proses pemilihan suara seperti penghitungan suara. Hal ini menarik banget bagi kita karena kita bisa mengetahui dinamika pemilihan secara langsung. Semangat orang-orang datang ke tempat pemilihan demi memilih pasangan calon, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi diri kita sendiri. Ketiga, berperan sebagai legislator itu sendiri. Misalnya terlibat dalam sebagai pasangan calon ataupun sebagai legislator. Hal ini sangat menarik, apalagi sekarang banyak anak muda yang tidak mau ikut terlibat, padahal itu menjadi proses yang menarik bagi anak muda. Kita bisa mengetahui ternyata begini dinamika politik. Kalau mau menjadi pemimpin itu harus mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Jadi, ternyata begini ya proses pemilihan umum yang sangat panjang dari awal pencalonan sampai bisa menang dan isu-isu yang tersebar di masyarakat. Dan sekarang banyak banget wadah yang mewadahi hal tersebut. Apabila kita memiliki ketertarikan dalam bidang politik, sehingga ke depannya apabila kita ingin menjadi calon politik, kita sudah mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan. Dibandingkan dengan kita sibuk mengomentari pasangan-pasangan calon lewat media sosial, lebih baik kita mencari siapa yang sekiranya baik kita dukung dan mencari pengalaman yang lebih untuk terjun ke dalam dunia politik. Apalagi kita bisa terlibat dalam proses kampanye politik. Hal ini tentu akan menjadi hal yang sangat menarik bagi kita. Dan hal ini tidak salah kita lakukan apabila kita bergabung dalam dunia politik, karena jika kita sudah masuk ke dalam umur 18 tahun ke atas. Apa yang kita lakukan dalam upaya mendukung pemilu 2024? Nah, dalam pemilu 2024 ini, kita sebagai generasi muda atau anak muda sangat penting untuk mendukung adanya pemilu 2024. Nah, adapun hal yang paling utama bisa kita lakukan sebagai generasi muda yang sangat erat dengan teknologi, yang sangat ketergantungan dengan teknologi. Bahkan kita dibilang sebagai generasi yang erat dengan teknologi informasi. Nah, apalagi kita disebut sebagai generasi informasi, di mana informasi yang sangat mudah dan cepat kita ketahui. Nah, disinilah pentingnya bagaimana caranya yang nantinya akan banyak misinformasi dibandingkan dengan Filipina. Banyak penelitian yang mengatakan,
Orang Indonesia, tingkat keingintahuannya sangat tinggi. Sebagai masyarakat yang sangat kepo, bagaimana kalau kita arahkan kepo itu ke hal yang justru meluruskan informasi-informasi yang ada di masyarakat? Kita sebagai generasi yang paham dengan teknologi harus membantu orang tua untuk meluruskan informasi yang diterima di media sosial. Kita juga harus menyebarkan informasi yang benar dan tidak menyudutkan salah satu pihak dari informasi yang kita sebarkan. Hal ini sangat penting bagi independen kita sebagai anak muda atau generasi muda. Di samping itu juga mengingat bahwa pemilu itu adalah sebuah perdebatan yang memantik sebuah informasi. Jadi, kita harus mampu menjadi penerima informasi yang cerdas.